Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di shooting bro. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah datang di acara Kiskas TikTok yang ke 57. Kali ini kita akan membahas tentang DDD yaitu Domain Driven Design. Jadi sekilas tentang pembicara kita kali ini adalah teman saya, namanya Angga. Beliau ini adalah seorang senior super awesome dragon engineer di Kiskas. Ya, jadi sekaligus juga dosen pembimbing saya di DDD. Jadi tentang di TikTok kali ini kita akan bahas tentang introduction DDD, bener ya? Oke, sip. Kalau gitu kita langsung aja ke saudara Angga untuk memulai. Oke, terima kasih kepada saudara moderator. Sebelumnya saya pengen kenalan dulu buat teman-teman yang sudah kira-kira menyelesaikan 5 proyek bisa tunjuk tangan. 5 proyek masa nggak ada tuh? 5 proyek, kira-kira sudah menyelesaikan 5 proyek. Oke. Oke. Udah. Oke, jadi yang mau saya bicarakan pada TikTok kali ini adalah Domain Driven Design, terutama untuk pengenalannya. Pertama-tama sebelumnya saya kenalan dulu siapa saya. Seperti saudara moderator tadi bilang, saya Angga. Saya seorang software developer. Pengalaman saya sendiri dengan Domain Driven Design itu sudah cukup lama aslinya, bukan tapi nggak selamanya belajar. Jadi dulu pertama kali dengar soal Domain Driven Design itu tahun 2009 waktu pengen ngerjain tugas akhir, kemudian di tugas akhir pengen mencoba mengimplementasikan Domain Driven Design. Nah, terus juga ditambah dengan BDD, juga CQRS, juga event sourcing, dan itu pun di J2ME. Nah, itu kayak ini banget ya, kayak anak muda banget lah. Jadi tipikal programmer yang ada mainan baru, yes. Gitu. Jadi memang semuanya ini jadi setelah saya dewasa, itu memang semuanya ini keren. Tapi setelah sekian lama itu malah lebih sadar bahwa yang lebih berguna buat saya untuk yang lebih mempengaruhi saya di yang sekarang ini adalah Domain Driven Design Study, bukan yang lain. Yang lain memang keren memang. Tapi itu nanti ya saja waktu itu saya masih muda dan naif. Oke, jadi di TikTok sekarang juga masih muda tadi. Oke, tujuan saya di TikTok kali ini adalah ingin nge-share aja. Jadi karena Domain Driven Design itu membantu saya untuk mendevelop software dengan lebih baik. Nah, makanya saya juga ingin siapa tahu bisa membantu teman-teman juga. Oke, sebelumnya ini dulu saya kasih warning dulu bahwa nanti di sini akan saya menjelaskan beberapa domain. Maksudnya nggak cuma domain komputer, ada beberapa domain lainnya juga. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya ini dulu penjelasan dulu. Apa itu domain sama apa itu model? Oke, apa itu domain? Domain adalah, ya ini bisa dibaca sendiri, enggak gitu inilah, maksudnya enggak. Kenapa ada bagian ini? Itu karena teman saya di kantor ada yang mengira bahwa domain itu soal .com apa .net. Tapi maksudnya bukan seperti itu, ini enggak kelihatan. Jadi intinya yang mau saya tekankan adalah domain ini bukan .com apa .net, tapi suatu domain problem, domain yang punya permasalahan. Oke. Sama, sekarang model juga. Model itu apa model? Yaitu teknik representing bla 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 itu. Tapi yang mau saya tekankan adalah kata-kata ini, representing dari word ini. Jadi ini nanti ini nggak ada hubungannya sama dengan model di database, atau misalnya yang para programmer di sini pasti sudah kenal soal model tentang database. Nah, ini saya tekankan di representing dari word. Agak kabur. Oke. Bagian satu dari TikTok ini adalah saya akan membicarakan dulu tentang premis-premis yang ada.
Jadi frames noise ini berguna untuk nanti supaya teman-teman bisa lebih tahu kenapa DDD ini bisa bantu nanti. Oke, yang pertama adalah premis bahwa komputer adalah alat modeling yang sangat powerful. Dan yang kedua, modeling itu suatu yang susah dan memakan banyak waktu. Dan yang ketiga, bahasa itu bisa itu bisa mengubah cara kita berpikir. Oke, jadi dari tiga ini nanti akan ketahuan kenapa DDD ini powerful, apa ya bahasanya? Powerful. Oke, yang pertama dulu. Nah, untuk menjelaskan soal ini, premis pertama kita akan masuk ke domain art, kita jalan-jalan. Bayangin aja masuk museum seni maksudnya. Oke, soal lukisan. Jadi lukisan itu punya apa ya? Punya kemampuan untuk memodelkan semua yang abstrak, sampai yang benar-benar real. Nah itu menurut salah satu teori seni itu punya skala apa ya? Bukan bahasa ya, skala range. Oke, jadi di skalanya itu satu yang real banget, yang di sebelah sananya di other end-nya itu tentang ini abstrak, yang lebih abstrak, dan di tengah-tengah juga ada nanti nama contohnya ekspresionisme. Oke, jadi kalau misalnya bisa dibayangkan, misalnya ini skalanya kayak gitu. Nah, realisme itu misalnya ada di sini. Contoh lukisan yang seperti itu apa? Ini gambar lukisan dari Johannes Vermeer. Kelihatan keren ya saya. Saya tahu soal lukisan. Ini Go with Carol Irving. Ini kenapa real? Ini karena digambar dengan model yang beneran diem dan digambar. Itu maksudnya real. Oke, dan di sebelah jauhnya itu ada namanya abstraksionisme. Kira-kira apa? Nah, ini gambar dari Salvador Dali, The Persistence of Time. Bisa dilihat dari gambarnya aja. Kalau saya sih nggak jelasin, ada jam pating teletek ini nggak tahu ini. Oke, ya orangnya itu seperti ini orangnya. Jadi udah kelihatan bahwa lukisannya juga abstrak. Oke, dan yang saya sebutkan tadi ekspresionisme bla 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 itu. Nah, ini salah satu contohnya adalah Avandi yang bagus. Ini bisa dilihat Avandi gambar dirinya sendiri. Kelihatan ya tapi ya. Oke, tapi apa hubungannya dengan software development? Oke. Nah, software development itu juga punya kemampuan yang seperti itu. Software juga punya sama kayak tadi punya scale of styles. Stylenya ada yang abstrak, ada yang real. Contoh yang abstrak misalnya, Flappy Bird misalnya. Mana mungkin ada burung terbang melewati pipa gitu, dan sekali ini jatuh, udah game over. Tapi mungkin yang di sini mungkin nggak pada familiar. Yang tua-tua mungkin ini lebih familiar ya. Ini juga sama. Ini juga sama abstraknya. Ada orang kecil, apa ini kalah sama nggak tahu landak apa itu. Nah itu ya ini tadi domain software yang abstrak, yang real itu seperti ini misalnya, yang serius maksudnya, kayak financial software. Bisa dilihat dari panelnya macam-macam, kelihatan rumit, bagus lah. Oke, jadi apa perbedaannya? Menurut saya komputer itu merupakan tool untuk memodelkan yang lebih bagus. Kalau misalnya kita bandingkan, artis pelukis itu dia punya tool kanvas kosong, kita punya RAM. Katakanlah RAM-nya 4 GB, 16 GB gitu terserah. Nah, bedanya itu seakan-akan kita bisa memiliki tombol play di sini. Maksudnya kita yang ngatur dunianya, kita kayak seakan-akan melukis di kanvas kosong ini dan dijalankan. Nah, itu yang nggak ada di media lain menurut saya. Oke, nah efeknya apa? Efeknya jadi karena komputer bisa memodelkan, bisa dibilang tidak terbatas, bisa memodelkan apa aja. Singkatnya ini ada essay yang bagus, judulnya Why Software is in the World. Itu tahun 2011.
Ini lumayan terkenal juga isinya. Jadi ciri-cirinya apa ya? Yang kelihatan itu apa? Dari kenapa software is eating the world? Kenapa software memakan dunia? Software eating the world gitu aja ya. Oke. Bahwa software sekarang, bahwa perusahaan-perusahaan software itu lebih dominan dibanding perusahaan hardware. Contohnya, pada tahun 2011 itu Google membeli Motorola. Itu suatu yang nggak terbayang pada tahun 80-an bahwa ada perusahaan software membeli perusahaan hardware. Biasanya dulu sebaliknya, perusahaan hardware membeli perusahaan-perusahaan software. Nah, sekarang sudah berkebalikan. Dan juga sekarang bukan semua apa, ada bisnis mati gara-gara internet menjamur. Kayak misalnya hampir mati lah istilahnya apa ya, toko-toko buku sama misalnya itu Blockbuster itu percayaan DVD itu hampir mati gara-gara Netflix. Oke, nah selain itu, ini yang lebih lebih wow itu bahwa yang perusahaan yang secara tradisional itu perusahaan fisik itu mereka sekarang punya advantage yang lebih karena adanya software. Salah satu contohnya adalah FedEx. FedEx itu yang boleh dibilang core-nya mereka itu ada di softwarenya dan kebetulan ada truk disambungin di software itu, ada pesawat sambungin ke software itu, jadi dijalankan oleh software. Oke, ini bukan kata saya, ini kata yang nulis ini, percaya saja ya. Oke. Nah ini poin pertama saya. Kemudian poin kedua, modeling itu susah dan memakan banyak waktu. Nah untuk yang ini, untuk poin ini, saya ingin jalan-jalan ke ini, kartografi. Nah ini adalah peta yang dibuat oleh pelaut Cina pada masa lalu sebelum Masehi. Itu kayak gitu. Bukan 2005 lah, itu cuma gambar fotonya, bukan 2005. Itu interpretasinya, ada yang bikin interpretasinya itu seperti ini, bahwa ini Cina, ini Afrika, di sini ya karena waktu itu belum tahu kalau dunia itu ini kayak bola, jadi digambarin bulat, mereka nggak tahu ini di sini ada apa. Oke, nah kemudian setelah beberapa lama ini pelaut-pelaut Eropa ini kemudian sudah tahu bahwa dunia itu bulat. Ini peta dunia sesudah Columbus berhasil mencapai Amerika. Nah, tentu saja ini berkembang lagi peta-peta itu yang sekarang tentu saja kita sudah tahu bahwa bumi itu bulat, bahkan bisa memodelkan bumi kita dengan rinci. Oke. Sekali lagi apa hubungannya dengan software development? Nah, ini masalahnya. Ada yang disebut dengan permasalahan known knowns. Tak jelasin aja. Jadi kita mengetahui sesuatu itu ada fase-fasenya. Fase yang pertama adalah fase kita tahu yang kita tahu. Nanti saya contohkan. Mungkin agak bingung. Oke. Yang kemudian kita tahu yang kita tidak tahu. Tapi yang paling berbahaya itu ini misalnya. Ini yang kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Ini misalnya kalau misalnya udah pada pengalaman banyak makan asam garam, tahu kenapa software itu jarang tepat waktu. Oke. Nah, seperti yang tadi ini ya, seperti yang tadi digambarkan di peta Cina tadi, mereka itu nggak tahu bahwa bumi itu bulat. Nah, itu masalahnya. Mungkin itu juga jadi masalah karena mereka jadi takut berlayar ke sana. Tadi peta Columbus itu bahkan nggak tahu bahwa ada Australia. Nah, seandainya mereka nggak tahu Australia, mungkin sekarang Australia nggak dihuni sama bekas narapidana di Inggris mungkin ya. Oke, contohnya itu contoh yang real mungkin akan saya jelaskan pengalaman saya dulu pertama kali belajar web development. Oke, paling enggak itu yang waktu saya pengen belajar itu saya tahu gimana cara ngetik, gimana cara ngidupin komputer. Paling enggak, oke. Ya, siapa nggak tahu ya? Oke. Saya juga, ini yang saya tahu bahwa saya nggak tahu itu bahwa saya pasti belajar HTML sama CSS dan juga katakanlah PHP. Nah, ini yang masalahnya waktu itu saya nggak tahu. Bahwa juga saya harus install Apache, harus milih PHP version yang 3 apa 4 dulu ini. Terus juga harus belajar MySQL dan juga yang menjengkelkan ini harus install PHP extension. Dan untuk nyambungin MySQL sama PHP itu repotnya setengah mati waktu itu.
Ya, dan lain-lain lagi. Ya, tentu saja wajar kalau misalnya frustasi ya. Nah, nah ini tadi itu bahayanya anon, tapi saya rasa mungkin udah pada tahu masalahnya. Tapi ingin saya contohkan, misalnya ini di domain yang saya ngasal aja. Misalnya ini di domain katakanlah cleaning service, misalnya ada rule yang seperti ini. Kita nggak bisa pesan cleaning service pada hari libur, kecuali hari liburnya hari cuti bersama, itu boleh. Itu boleh. Nah, kecuali pas hari libur cutinya itu bersamaan dengan setelah tahun baru. Nah, kayak rule yang ini yang tadi yang kita nggak tahu itu bisa bikin berantakan proyek di akhir-akhir. Nah, ini yang disebut tadi unknown tadi. Oke, jadi ini yang poin kedua tadi, modeling takes time. Nah, ini yang ketiga, poin ketiga saya. Lebih bagus jelasin. Oke, untuk yang ini jalan-jalan lagi kita. Sekarang kita ke bidang linguistik. Keren ya? Oke, di bidang linguistik itu ada yang namanya ini, Sapir-Whorf hypothesis. It's the idea that difference in the way language encode cultural itu. Tentu saja saya juga nggak gitu paham ya. Mending seperti biasa lebih enak dijelaskan pakai contoh. Oke, kita contohkan saja pakai misalnya bahasa Inggris. He ate the melon. Misalnya di bahasa Indonesia kan itu kira-kira seperti ini. Dia memakan melon. Nah, dari kalimat yang sederhana ini aja yang mentranslate dua bahasa. Ini paling nggak ada dua fakta yang hilang. Satu, gender dari ini, he. Oh ya, di sini semuanya pada bahasa Inggris kan ya? Enggak. Oke. Anggap ya. Dan yang kedua, ininya, time-nya. Di sini bisa dilihat bahwa dia makan melonnya itu sudah berlalu. Tapi di sini nggak bisa kelihatan itu kapan. Nah, dari kalimat simpelin aja udah ada yang lost. Oke. Itu efeknya apa? Itu ada salah satu studi yang dilakukan bahwa kayak tadi yang bahasa yang nggak ada gender itu membuat anak kecilnya itu lebih susah mengetahui dia ini perempuan apa laki-laki sewaktu masih kecil. Jadi efeknya itu boleh dibilang secara singkat gampangannya itu anak-anak di Inggris itu lebih cepat tahu soal kelaminnya dibanding anak-anak di Indonesia. Karena bahasa itu membuat cara kita berpikir itu beda. Mungkin kalau misalnya di sini ada yang bisa bahasa Jawa ini mungkin lebih familiar bahwa bahasa Jawa itu punya banyak sekali kata untuk mengekspresikan jatuh. Ini real ini. Ini real. Ini semua ini aku nggak tahu ada apa bahasa Jawa dengan jatuh itu kok sampai se ekstrim itu, mungkin seringan jatuh apa gimana, tapi yang jelas kalau misalnya ini ditranslate ke jatuh itu ada makna yang hilang. Oke, jadi itu intinya tadi bahwa bahasa itu mengubah cara kita berpikir. Oke, jadi itu premisnya tadi. Nah, ini slide saya ingatkan. Oke, sekarang kita masuk ke domain driven design. Sebelum saya jawab ininya, sebelum kita bahas tentang what and why, kita bahas dulu DDD itu terlihat seperti apa. Nanti akan saya jelaskan di komunikasinya sama di dalam code. Oke, pertama soal komunikasi. Nah, ini kita pakai perbandingan antara komunikasi ini. Perbandingannya saya ambil langsung dari buku Domain Driven Design. Jadi dialog antara user, antara domain expertnya dengan yang developernya. Domainnya cargo shipping. Problemnya itu gimana mengenerate rencana perjalanan. Nanti saya jelaskan ini. Jadi sebentar.
Nah, ini misalnya rute ketika saya pengen, wah itu jelas ya. Oke, gini aja tak jelaskan. Ini saya pakai service di internet yang apa? Mencarikan rute untuk ketika kita ingin pindah barang dari Yogyakarta ke Hong Kong. Nah ini contoh rutenya seperti ini. Ini yang disebut rute. Ini rute ada beberapa banyak pilihan rute. Misalnya yang paling pendek itu via Semarang langsung ke Hong Kong. Terus ada yang via Johor. Intinya ini semua yang disebut sama dengan routing plan. Kalau itinerary itu lebih kayak route, tapi juga disertai waktunya. Hari ini jam segini masuk pelabuhan ini, hari ini jam segini masuk pelabuhan sini. Oke, saya harap itu jelas ya. Please toh. Oke. Nah ini core konsepnya. Saya lupa tadi ini tadi. Jadi ada kargo, ada customs clearance points. Ini kayak bea cukai gampangannya. Kayak bea cukai ini rute. Ini spesifikasi rute. Spesifikasi rute itu termasuk nanti ada ininya customs clearance pointnya sama itinerary. Oke, nah ini mungkin slide yang agak panjang, tapi intinya gini, ini skenario A. Oke, jadi usernya itu ngomong, jadi ketika kita ganti custom clearance point, katakanlah misalnya dari Jakarta, bea cukai di Jakarta ganti ke Semarang, kita pengen meridu semua ininya, semua routing plan-nya tadi yang perjalanannya. Oke, nah developernya ngomong ini, oke, kalau gitu kita akan delete semua rows, bla bla bla, tabel ID, kemudian kita pakai routing service untuk repopulate the table. Oh ya, routing service itu yang mengenerate routing plan. Jadi kita ngasih asal sama tujuan, nanti kita kasih routing service nanti balikin mana aja yang bisa dilalui. Jadi routing service kemudian akan merepopulate table. Dan kemudian dari situ ada boolean nanti di tabel yang ya itu. Tapi intinya seperti ini, seperti ketika ganti custom clearance point, ini kelas kargo, mungkin buat yang kelihatan ini kelas kargo, ini routing service, ini tabelnya. Jadi yang dilakukan ketika ini custom clearance, ini nggak gitu kelihatan, tapi ini custom clearance. Jadi ketika ada seperti itu, yang tadi developernya ngomong, itu bakal nge-clear semua yang sudah ada, kemudian direpopulate lagi, terus di-generate lagi. Itu intinya. Oke. Percakapan berikutnya. Ya tentu saja usernya nggak tahu, delete terus, oke, whatever, gitu kan. Tentu saja kalau misalnya nggak punya clearance point sebelumnya, itu juga harus sama kayak tadi, di redo lagi. Jadi sebagai developernya tentu saja ngomong, oke, nggak apa-apa, itu aslinya sama aja kok buat developer. Jadi tinggal di redo lagi, oke, gampang, tinggal delete, sama seperti lagi, di-generate lagi. Ya masih sama kayak tadi. Nah, tapi usernya ngomong, oke, tapi kalau misalnya ternyata custom clearance-nya itu benar, misalnya mau ganti dari, misalnya ganti tujuan destination, tapi nggak ganti custom clearance point-nya, usernya kan tentu saja nggak mau meridu lagi, nambah-nambahin kerjaan lah gampangannya. Tentu saja developernya ngeluh ya kalau misalnya karena misalnya usernya nggak pengen nambah lagi. Oke, kalau gitu nanti kita query ke tabelnya gitu. Intinya gitu. Oke. Nah, yang saya bold di sini itu core konsepnya tadi, dan kemudian yang warnanya nggak jelas ini tapi aslinya di situ warnanya orange. Itu developer ngomong soal teknis. Tak balikin lagi. Bisa di situ dia ngomong delete. Di sini juga ngomong delete all the rows, bla bla bla, repopulate table, boolean, data gitu tadi. Dia ngomongin tabel juga. Oke, nah sekarang skenario B. Sama, ini ngomongnya sama. Cuman dia ketika ngomong route specification, tadi ada route specification, terus juga ada routing service generate rute berdasarkan route specification, di mana route specification ini ada custom clearance di dalamnya. Nah, di dalam modelnya itu seperti ini. Jadi beda dengan yang tadi, route specification yang tadinya implisit sekarang eksplisit.
itinerary yang tadinya itu eksplisit, yang tadinya implisit sekarang jadi eksplisit di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya belum di customs clearance, sama kayak tadi harus melakukan hal yang sama. Tentu saja dia ngomongnya karena sudah dimodelkan, ya tinggal di regenerate. Bisa dilihat di sini bahwa dia ngomong sesuatu yang ada di model, tapi juga dimengerti sama si domain expert. Dia ngomong teknis dan juga ngomong yang ada di domain. Oke, sama kayak tadi di sini developernya nggak ngomong sama sekali soal teknis Republic gitu-gitu, Boolean gitu-gitu nggak ada. Nah itu yang ini tadi yang di komunikasi. Oke, sekarang di code kayak apa? Ini domainnya datetime. Problemnya ini bagaimana mengenerate tanggal jatuh tempo berdasarkan hari bekerjanya. Nah, rule-nya seperti ini. Jatuh tempo itu 30 hari setelah hari terakhir di bulan kerja itu. Tak jelaskan nanti gampang. Itu nggak gitu jelas. Oke, katakanlah misalnya kita kerja di tanggal 12 November. Nah, berarti jatuh temponya itu setelah jadi tanggal 30 yang akhir dari bulan November tambah 30. Berarti 30 Desember. Jatuh temponya di sini. Sama juga misalnya kalau tanggal 3 itu juga sama tanggal 30. Oke, dapat ya? Nah, kalau di dalam code ini saya contohkan di Java. Oke, nah saya contohkan di Java, tapi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang nggak familiar dengan Java, tapi ini aslinya cukup simpel. Ambil kalender, terus di set tanggalnya sesuai tanggal hari kerjanya, kemudian dimaksimalkan kayak yang tanggal 30 tadi, terus ditambahkan sama 30. Ini 30 ini. Kemudian diambil hasilnya. Nah, ini yang contoh di A, kemudian yang di B kayak apa? Itu seperti ini. Nah, ini pakai library. Aslinya nggak gitu masalah pakai library apa enggak, tapi yang bagus itu sekarang di code itu jadi lebih ekspresif. Jadi work date-nya tahu tanggal berapa, kemudian durasinya 30 hari. Terus kita bisa mengekspresikan work date itu bulannya kapan, terus diarahin ke hari terakhir, kemudian ditambahkan 30 hari. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah ini lebih ekspresif. Oke, jadi DDD itu ininya apa? Penekanannya gimana? Itu ada 3 hal. Satu binding modelnya, seperti yang saya bilang tadi, kayak yang di percakapan tadi bahwa developer sama usernya itu tuh ketika ngomong root specification itu tahu bahwa root specification itu memang ada di real world, juga ada di code. Seperti itu. Juga ada di kelas, bentuknya kelas katakanlah. Itu maksudnya binding itu seperti itu. Nah, kemudian iterative improvement juga expressiveness. Akan saya terangkan satu persatu. Pertama binding dulu. Nah, ingat tadi ya ada Sapir-Whorf hipotesis bagaimana bahasa itu mengubah cara kita berpikir. Oke, nah adalah salah satu hal yang umum di software project. Mungkin sudah banyak yang tahu kartun ini, tapi ini sangat umum terjadi. Ini tak bacain mungkin karena nggak kelihatan. Ini how the customer explain it, how the project leader understood it, how the analyst design it. Ini desainnya. How the programmer wrote it. Ditulisnya seperti itu. Kemudian how beta tester receive, kosong, nggak ada apa-apa. Jadi padahal customernya pengennya seperti itu. Jadi, nah ini yang pengen dicegah sama domain driven design di core-nya, yaitu semua orang yang terlibat dalam project itu punya, ketika ngomong root specification itu mereka semuanya tahu root specification itu apa. Ketika ngomong itinerary semuanya tahu itinerary itu apa. Dan itu juga direpresentasikan ke dalam code. Kenapa seperti itu? Karena bahasa itu mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi harapannya nanti nggak ada kesalahpahaman. Jadi
tadi di percakapan yang A tadi kan ngomong soal repopulate table. Tentu saja usernya nggak tahu. Mendelete baris di tabel. Ya, tentu saja juga nggak tahu. Oke, kemudian yang kedua, ini improvement peningkatan secara bertahap mungkin. Oke. Nah ini saya balikin lagi yang tadi yang anon tadi, masalah anon. Gimana mengatasinya? Satu-satunya cara itu cuma tetap belajar terus-terusan soal model yang kita kerjakan. Kemudian hasil pembelajarannya kita aplikasikan ke dalam code base, sama ke dalam kamus domain kita, percakapan kita. Dan kemudian yang ketiga, tadi yang saya bicarakan soal expressiveness. Seperti ini tadi, seperti yang time encode tadi, example tadi. Tingkat keterbacaan memang penting, tapi ekspresif itu lebih bagus. Yang tadi, yang code yang A tadi itu terbaca mungkin, tapi itu kalah ekspresif dibanding contoh yang kedua. Tujuannya seperti apa ya itu tadi, supaya intinya itu semuanya jadi satu, binding of the model. Nah ini ada contoh yang lebih bagus aslinya. Mungkin teman-teman sudah pada menggunakan. Nah itu ideal dari contoh yang ideal dari domain driven design itu adalah domain specific language. Misalnya HTML sama CSS. Itu ketika saya ngomong body itu semuanya tahu. Ketika kita bahas soal body itu kita tahu semuanya ngomongin apa. Ketika ngomong tabel tahu soal apa. Div juga tahu soal apa. SQL juga. Itu merupakan satu domain specific language juga ini regular expression. Tapi ini nanti bikin masalah. Oke. Jadi kapan saat yang tepat untuk memakai domain driven design? Nah, ketika domainnya itu non trivial atau bahkan kompleks. Tentu saja yang to do list itu nggak masuk. Sama yang kedua, developer punya akses kepada ini domain expertnya tadi, usernya tadi. Jadi bisa saling ngobrol. Bisa saling ngobrol langsung ke domain expertnya. Nah, sekarang balik ke awal dari acara Tech Talk ini. Jadi apa itu DDD dan kenapa? Nah, sekarang setelah saya jelasin semua ini, semoga saya bisa jelasin kenapa apa itu DDD dan kenapa dibutuhkan. Jadi untuk jawab ini akan saya fokuskan kepada subtitle di bukunya itu Tackling Complexity in the Heart of Software. Nah, itu maksudnya apa? Heart of Software itu kemampuan software untuk menyelesaikan masalah yang ada di domain pengguna softwarenya. Jadi kita bikin software kan pasti nantinya digunakan untuk menyelesaikan masalah dari user yang pesan software ke kita. Nah, itu maksudnya in the heart of software. Karena tanpa itu software itu nggak berarti apa-apa. Itu kenapa disebut jantungnya. Jantungnya software itu bahwa software mampu memecahkan masalah. Kalau nggak mampu, nggak guna. Benar nggak ya? Oke. Nah, yang kedua ini complexity. Tadi kan ngomong soal complexity. Complexity itu ada dua di software. Satu yang esensial, satunya aksidental. Yang aksidental itu apa? Aksidental itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang nggak berkaitan sama domainnya. Contohnya apa? Twitter. Twitter itu secara domain simple banget. Maksudnya cuma user bisa nge-tweet ke user lain, terus usernya bisa lihat di timeline. Udah itu aja. Saling tweet juga saling subscribe gampangannya. Tapi saya kalau mungkin salah, saya kasih tahu ya, nggak punya Twitter soalnya. Oke. Terus ini essential complexity. Terus satunya lagi essential complexity itu salah satu contohnya. Essential complexity itu sesuatu yang memang susah dari sananya. Kayak misalnya domain financial. Kalau misalnya trading gitu-gitu, ya pokoknya yang susah-susah. Misalnya booking misalnya, itu susah. Ya bro. Dan mungkin contohnya adalah software yang sedang Anda bikin mungkin. Itu yang kompleksitinya nggak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah teknologi. Itu esensial. Oke, jadi balik ke pertanyaan tadi. Kenapa memakai DDD? Karena kita ingin men-tackle complexity di dalam domain. Jadi selama ini kita sudah tahu cara men-tackle complexity
karena teknologi misalnya butuh scaling ganti teknologi, butuh apa itu ganti. Tapi DDD ini salah satu penyebab Eric Evans nulis ini itu karena nggak banyak buku yang bahas soal essential complexity. Jadi itu yang DDD itu bagus di sana. Jadi apa itu DDD? Itu adalah kumpulan dari tool untuk men-tackle complexity. Oke, tentu saja semuanya nggak semuanya bagus. Jadi ini bad news-nya. Nah, yang jelas itu DDD itu makan waktu lama. Masih ingat contoh yang tadi map itu tadi, Cina tadi dari peta yang dibuat oleh bangsa Cina sampai sekarang itu makan waktu bertahun-tahun untuk sampai yang akhir tadi. Ya, cuman kalau software nggak segitunya, tapi tetap lama ini. Maksudnya itu nggak cocok untuk software yang bisa diselesaikan dalam 2 minggu. KTP misalnya. Oke. Dan itu seperti yang tadi itu butuh berulang-ulang refinement. Jadi kayak yang map tadi, misalnya ditemukan benua baru, tambahkan. Ya karena itu tadi, karena nggak mungkin kita langsung tahu ketika kita bikin software essential complexity di sini. Itu nggak mungkin. Kita harus belajar, ngobrol, gitu, belajar, tahu bahwa ternyata ada ini, ternyata ada ini. Nah itu dimasukin. Jadi boleh dibilang ini harus direfaktor secara konstan. Tapi kalau misalnya disuruh perbandingannya, akan saya ambilkan gambar yang gambar dari Martin Fowler. Ini di bukunya di Patterns of Enterprise Architecture. Oke, itu. Ini di sini bisa dilihat domain model di sini. Kemudian ini tabel modul. Tabel modul itu gampangnya yang biasa, yang tipikal digunakan. Nah, pas awal-awal itu memang susah, tapi itu lebih karena tadi konstan refactoring dan karena komunikasinya harusnya bisa berjalan dengan baik, makanya kompleksitinya sewaktu sudah sampai di sini itu sudah pay off nanti. Nah, cara ngukur pay off-nya itu gimana? Ini saya quote agak panjang. Intinya itu kalau misalnya complexity lebih dari 7,2. 7,2 itu maksudnya di sini tadi maksudnya. Tapi permasalahannya nggak ada alat yang bisa mengukur complexity, agak paradoks. Oke, nah itu semua soal DDD tadi. Kemudian saya ingin tutup dengan quote dari Eric Evans sendiri, itu tentang DDD yang kebetulan pas mempersiapkan ini nemu dan kebetulan cocok dengan talk yang saya bawakan ini. Jadi boleh dibilang di sini bahwa Eric Evans ngomong kalau misalnya core dari domain driven design itu adalah ubiquitous language. Ubiquitous language ini yang tadi yang saya omongkan tadi, bahwa semua orang punya kamus yang sama tentang domainnya. Itu tadi. Sudah selesai, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih ada waktu. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya langsung ke Om pembicara. Kalau misalnya ada yang bingung, tanya langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya termasuk salah satu orang yang akhir-akhir ini, karena Mas pembicara kan udah dari 2009 ya. Akhir-akhir ini keracunan DDD gitu. Apa-apa aja dipikirin domain. Nah, tapi ternyata problem yang saya temui itu begini. Memang agak, kalau buat saya agak sedikit berat itu ketika sebenarnya ragu ketika melihat, oke, kita ada satu masalah.
itu tuh sebenarnya harus kita, kalau hanya ini teknis ya, itu sebenarnya satu domain. Apakah itu nanti dua domain yang harus kita pikirkan, atau itu apa namanya berapa domain gitu? Dalam arti contoh kayak shipping tadi ya, kayak itu kan nanti yang kita urusin kan domainnya apa? Mungkin pemecahannya gitu loh. Nanti ada ini urusan connect ke mana, ini urusan connect ke mana. Sebenarnya utamanya itu adalah ini gitu. Nah itu penentuannya itu memang kalau buat saya sendiri agak kesulitan di situ. Mungkin yang sudah baru pengalaman bisa kasih pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Itu aslinya pertanyaan ini ya. Ini kan baru introduction. Itu aslinya pertanyaan lebih bagus untuk intermediate atau bahkan advance. Sebelum saya jawab, terus terang saya belum pernah sampai bikin DDD yang levelnya enterprise. Tapi kalau menurut teorinya, menurut yang saya baca di buku itu yang seperti itu sudah ada apa si Evan tadi itu dia juga menyadari hal itu bahwa dalam suatu aplikasi terdapat banyak domain. Nah, itu di bagian kedua dari bukunya, yang tadi ini tadi saya cuman ngomong satu chapter toh itu. Yang banyak ini tadi cuma satu chapter itu. Yang itu tadi ada di bisa kalau misalnya mau googling mungkin itu namanya bounded context sama jadi kalau misalnya punya domain 2 itu dipastikan ada ini dipastikan semuanya punya apa ya, punya batasan-batasannya. Domain ini mengatasi masalah ini, domain ini mengatasi masalah ini. Dan cara menghubungannya itu teknisnya itu nanti pakai API seminimal mungkin. Itu tadi. Nah, kayak misal lah itu kalau misalnya domainnya dua-duanya kompleks. Tapi kalau misalnya domainnya generik kayak misalnya time and date gitu tadi, time and date tapi yang khusus untuk suatu aplikasi itu pakai yang namanya generic subdomain kayak gitu. Kalau misalnya generiknya tadi digunakan oleh banyak domain yang lain. Oke, semoga menjawab. Berarti kesimpulannya domain itu lebih kita condongnya mikirkan bahwa domain ini menyelesaikan masalah apa ya? Jadi kata utamanya kan masalah atau bagaimana? Aslinya ini sih lebih penekanan pada domain modelnya. Maksudnya kenapa tadi saya menekankan pada binding modelnya supaya ketika kita belajar dan tahu bahwa ada perubahan di dalam domain itu kita bisa langsung ngerefaktor. Maksudnya mengaplikasikan yang baru kita ketahui langsung ke dalam ininya, ke dalam domainnya. Nah masalahnya itu nggak mungkin desain pertama langsung jadi. Saya sendiri kalau misalnya mengaplikasikan DDD itu paling nggak itu 2 kali rewrite. Bukan refaktor tapi gede lah gitu. Paling kalau udah terlalu ngeri kali ya. dua kali refaktor yang gede. Ya karena memang masalah unknown tadi nggak bakal bisa sekali desain langsung jadi perfect itu nggak bisa. Harus mulai dari awal karena masalah tadi unknown tadi. Semoga menjawab. Ada lagi? Mungkin ya. Untuk belajar ini ada toolnya nggak sih? DDD ini? Atau semacam framework kayak COVID kita belajar untuk itu ada tuh template-templatenya seperti itu. Kalau ini ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Oke, ya itu memang masalah yang sangat susah karena gini, domain driven design ini ada ini kayak pensil. Oke, katakanlah ada beberapa udah kelihatan ya kan? Nggak kelihatan. Udah lah.
misalnya baca tangan saya aja ya. Oke, nah ini misalnya rentang suatu konsep di bidang IT. Katakanlah, ini yang paling abstrak. Ini misalnya paling bisa diimplementasikan. Nah, yang ada di sini, yang ada di sini itu misalnya kayak test driven misalnya, unit testing katakanlah seperti ini. Terus ini mungkin agak di sini, agak kayak gini misalnya, itu desain pattern yang gang of four misalnya gini. Jadi itu lebih abstrak. Dan di sini misalnya ada agile. Oke. Lah ini cuma bayangan saya. Masalahnya domain driven design itu ada di sini. Jadi dia nggak begitu mementingkan di implementasinya. Maksudnya implementasinya terserah yang desain software. Nah, jadi kalau misalnya ditanya soal contohnya, kalau soal toolnya itu ada banyak tool, tapi itu juga relatif tergantung dari masalah yang mau diselesaikan. Saya tahu ini memang menjawab pertanyaan, tapi saya tahu ini tidak menjawab pertanyaan, tapi jawabannya tergantung. Kalau benang merahnya, oke. Kalau toolnya sendiri itu masalahnya domain driven design sendiri itu lebih fokus ke ini. Kalau toolnya itu yang mungkin udah pada tahu ini plain old Java object misalnya kalau pakai Java, atau plain old PHP object, atau plain old C# object kalau pakai C#. Artinya codingnya itu nggak tergantung sama framework atau sama tool lain. Oke. Nah, ini bukan bu tapi po something terus o. Maksudnya ini bisa Java, ini bisa PHP, bisa C#. Soalnya gini, ketika kita memodelkan sesuatu kan agak aneh kalau misalnya tadi route specification atau misalnya itinerary itu extend dari tabel gitu misalnya. Misalnya extend dari sesuatu. Karena itu tabel itu nggak ada di kosakata si usernya tadi. Nah itu makanya kalau misalnya ada pun framework yang bisa membantu DDD itu lebih ke UI atau database. Tapi kalau ini nggak ada. Kalau core-nya itu lebih ke bukan framework tapi nanti library, bentuknya library nanti. Oke, agak susah tapi mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Ada lagi? Oke, terima kasih. Jadi yang dijelaskan Mas Angga tadi kan yang paling susah itu kalau kita misalnya di masa Cina dulu itu yang kita masih banyak hal yang kita ketahui kan di kenyataannya kayak gitu terjadi ketika misalnya kita dapat proyek untuk suatu bidang yang masih baru. Misalnya kayak ini pengalaman saya dulu waktu tahun 2010 saya kerja di sebuah perusahaan IT consulting yang dimana waktu itu Bank Indonesia buat peraturan, sebuah regulasi soal pelaporan keuangan. Nah itu kan itu suatu domain yang baru lah istilahnya. Jadi belum banyak company yang benar-benar memahami itu, apalagi bikin softwarenya. Nah, dan akhirnya dulu proyeknya jadi kacau ya. Jadi maksudnya selama 18 bulan kita proyek di sana di sebuah bank dan itu selama itu akhirnya proyeknya di-cut, dihentikan karena itu udah telat sekali, makan mendes banyak kan dari sisi perusahaan saya rugi karena mendesnya udah makan banyak, dari segi klien juga rugi karena dia udah, padahal harusnya kan laporan keuangan tuh setahun sekali, ini udah 18 bulan lebih, ini udah
wah ini kan akhirnya dulu laporan keuangannya dibuat manual, secara manual tanpa menggunakan software. Jadi cuma pakai Excel. Nah itu dari segi mungkin Mas Angga lebih pengalaman gimana caranya kita tuh bisa meminimalisir resiko-resiko kayak gitu. Gimana caranya kalau kita menghadapi kasus seperti itu kita bisa meminimalisir resiko telat proyek, softwarenya nggak jadi, proyeknya dikat, seperti itu gimana? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus dan terus terang aja saya nggak berani jawab dengan pasti karena ini jelas enterprise. Tapi gini, tapi kalau soal delivering software itu domain design itu kompatibel sama agile yang hanya kecil tapi maksudnya mereka nggak gitu apa ya menekankan pada tanggal pasti tapi lebih ke iteratif. Nah, ya memang. Ya. Nah itu tadi makanya kenapa ada requirement-nya itu harus ada yang sudah tahu tentang domainnya. Kalau belum ada yang tahu agak susah memang. Bukan agak susah memang. Susah memang karena selain kita harus nyari tahu sendiri, harus mengeksplor kemana-mana. Mungkin kalau misalnya ada yang sering main game itu kayak punya peta tapi semuanya gelap, jadi harus dieksplor dulu kemana-mana. Nah, gimana caranya kita tahu ada atau tidak monster di sana? Enggak bisa dijawab itu, harus ke sana. Gitu. Jadi untuk jawab untuk meminimalisir yang seperti itu tadi harus yang sudah tahu bahwa software apalagi yang domainnya baru itu jelas tidak mungkin di deliver tepat waktu karena sama-sama belajar. Nah itu nanti biasanya sih di trik-trik di belakangnya ya ngomong segini tapi nanti pakai ngobrol-ngobrol politik lah. Sama itu tadi yang paling penting tadi harus ada domain expertnya karena kalau enggak percuma soalnya. Dari sisi yang sudah mengetahui domain yang mau kita modelkan. Jadi bisa user, bisa orang yang bisa programmer yang tahu bisa programmer yang dulunya menghandle legacy system, bisa apa ya? Bisa memang orang yang disewa kayak kontraktor misalnya kayak lawyer gitu misalnya. Itu bisa. Ya, terima kasih atas waktunya. Bubar ya. Alhamdulillah setelah sekian beberapa menit tadi saya tambah bingung. Jadi untuk mengatasi kebingungan saya mungkin Mas Angga bisa ibaratnya apa sih kata kunci di ini maksudnya kayak misalnya ketika kita nulis abstrak itu kan biasanya di bawahnya ada keyword. Nah, kalau nah, menurut Mas Angga itu keywordnya di ini apa sih? Ya, mungkin itu dulu. Hah? Enggak. Oh iya. Boleh lah dituliskan abstraknya sekali. Oke, jadi ini mungkin agak nyambung sama yang tadi yang fase terakhir tadi bahwa domain driven design ini lahir karena aku sebagai programmer dulunya sebelum tahu itu lebih fokus kepada bagaimana menggunakan technical tools untuk menyelesaikan masalah dari user. Nah itu adalah menurut Evans paling enggak itu adalah pendekatan yang keliru gitu. Karena harusnya untuk domain yang kompleks, mau teknologi secanggih apapun, mau bahasa semodern apapun, itu nggak bakal bisa menyelesaikan masalah.
Cara menyelesaikan masalahnya apa? Dengan memodelkan domain dengan memodelkan domain yang ada untuk mengatasi masalah dari user. Nah, jadi kalau ditanya keywordnya itu menurut saya complexity sama domain model. Link, domain modeling ini. Band official. Iya, oke. Ya, ini sebenarnya topik yang sangat menarik ya, karena jarang gitu dibahas. Saya cari di Indonesia jarang dibahas topik DDD ini. Untuk pengen konfirmasi aja, karena sebelumnya saya berpikir kalau DDD ini masalah desain pattern segala macam gitu. Tapi setelah mau konfirmasi, ini lebih seperti ke how to think gitu ya. Bagaimana cara berpikir mendesain suatu software dengan domain gitu, berdasarkan domain. Apakah begitu atau ada penjelasan gimana gitu? Oke. Jadi sewaktu saya ini, saya cerita dulu. Sewaktu saya pertama kali belajar DDD ini, bingungnya itu memang karena nggak ada contoh implementasinya sama sekali, apalagi tahun 2009. Nah, memang waktu itu terus kemudian orang-orang di enterprise itu pada ngomongin soal tadi yang saya coba implementasikan, CQRS, terus kemudian event sourcing, gitu. Nah, itu memang wajar kalau misalnya misalnya orang-orang yang baru tahu soal DDD lebih tertarik ke situ karena itu memang lebih mudah dilihat, lebih gampang diimplementasikan, lebih di bawah katakanlah tadi kalau misalnya ada skalanya. Nah, tapi ini tadi, mungkin saya ini aja, saya bukakan ini. Nah, ini yang saya quote tadi, Oke. Nah, ini yang saya quote tadi itu dari Evan sendiri. Masalahnya, quote ini tuh baru datang tahun 2009 kalau nggak salah. 2012, sorry. 2012. Jadi memang mungkin banyak orang yang menurut saya tidak sadar bahwa core-nya itu ada di chapter 1 gitu. Dengan penekanan tadi kalau misalnya ada kayak gini, itu penekanannya di abstrak. Menurut saya itu kenapa DDD bisa survive dari 2003 sampai sekarang. Maksudnya suatu pemikiran yang bisa survive sampai sekarang karena nggak begitu banyak bahas yang ini. Kalau bahas yang domain implementasi ini, language, library, tool, come and go, kayak gitu. Semoga menjawab. Tapi kalau misalnya ini mau tahu soal implementasi, nanti ini ada part 2-nya. Oh ya, sip. Oh ya, saya sebenarnya basically mau konfirmasi juga sama seperti Mas Mulia karena beberapa minggu terakhir, yaitu tadi saya bacakan keracunan di DDD gitu. Karena saya biasanya memang proyek-proyekannya itu yang kata orang proyekan enterprise, walaupun saya definisi enterprise kayak apa itu ya nggak mudeng juga gitu. Yang jelas kerjaan rampung, bayaran beres, gitu ya. Invoice driven development itu maksudnya seperti itu. Jadi setelah sekian lama saya jadi DDD itu saya tuh baru paham DDD itu rumit, Mas. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kata kunci atau beberapa hal yang saya temukan, mungkin ini benar atau tidak, siapa tahu saya salah gitu. Saya melihatnya malah ketika saya juga nyoba nyari implementasinya, sampai saya download beberapa buku, kemudian saya download satu screencast, ngopi satu screencast lagi dari Mas Mulia itu belum sempat saya tonton, lihat teknisnya, tapi ketika itu saya nyimpulkan, DDD itu bukan tools, DDD juga itu bukan framework,
Itu juga bukan liability, tapi kan cara berpikir. Ketika saya dapatkan, oh ini ada problem yang tahu adalah domain expert. Domain expert itu orang yang tahu bisnis proses atau produk owner, sakarape produk owner kan seperti itu. Kemudian bagaimana caranya ketika kita diskusi, kemudian kita bisa buat prototype software yang sesederhana mungkin, yaitu Pojo tadi atau Poso sekarang atau Poco. Nah, setelah itu ini yang saya tangkap. Setelah itu kalau seandainya yang kecil itu tadi, software kita yang kecil tadi itu bisa kita tes, bisa kita buktikan menyelesaikan masalahnya si domain expert, berarti kan kita tinggal tambahkan lagi apa mungkin implementasi yang lain. Nah, berikutnya ternyata ketemu lagi dengan CQRS, saya sampai sekarang belum paham. ES itu apa, kemudian ketemu sama onion arsitektur atau apa heksagonal. Gitu apakah benar sih seperti itu? Karena ternyata setelah paham ini sedikit, yang harus dipelajari lebih banyak lagi ya ternyata untuk bisa pakai. Mbok dibikin alat kayak metrik, ditancapin kepala, ilmunya nyambung, itu enak kayaknya ya. Mungkin seperti itu nggak Mas? Mungkin saya ingin konfirmasi biar lega gitu apa yang saya pelajari bener enggak gitu. Silakan. Ini memang masalah dengan BDD itu memang seperti ini aslinya. Jadi itu kenapa saya tadi sengaja naruh deskripsi sama penjelasan apa dan kenapa itu di belakang, bukan di awal. Karena memang untuk sampai ke sana itu panjang. Nah, jadi saya harap dengan yang TED Talk ini saya bisa nge-save waktu kalian semua kalau misalnya pengen belajar. Maksudnya intinya itu apa? Baru setelah itu implementasinya seperti apa? Oke, kalau aslinya BDD itu sendiri implementasinya itu sangat simpel dalam artian kalau dari bahasa pemrograman itu tuh itu cuma butuh dependensinya cuma butuh bahasa programming language itu sendiri, itu aja. Nah itu nanti kemudian kalau misalnya mau diverifikasi, itu kan kita sudah punya domain model. Ini sudah valid menurut hasil tes dan diskusi antara developer dan domain expert. Nah ini tinggal kalau misalnya yang tadi onion arsitektur tadi tinggal dicolok-colokin tadi. Tinggal ada interface colok gitu. Nanti mungkin kalau misalnya tertarik soal implementasinya, saya ada repository contoh implementasinya simpel sekali, pakai PHP bahkan. Bagaimana? Ini saya bukannya ini loh. Ayo salah paham lagi. Ini kenapa saya pilih PHP itu karena umum dan semua orang itu bisa, bukan masalah lain, bukan karena sebab lain. Dan karena saya suka PHP. Oke. Mungkin nanti kita bisa bahas itu, tapi yang menurut saya yang bakal bertahan lama itu set of thinking tools-nya BDD tadi. Itu bakal tahan lama entah berapa tahun lagi. Aku nggak tahu itu menjawab apa, tapi saya bisa menjawab. Tapi nanti kalau misalnya pengen diskusi lagi soal implementasi. Part 2 disusul part 2 langsung enggak ya? Mbok iya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir. Saya sebenarnya masih bingung ya Mas ya, ini maksudnya apa? Tapi aku membenarkan apa yang saya tangkap nanti ya atau tidak gitu aja Mas. Ini DDD ini kan berarti kita ada domain expert dan programmer, kita samakan bahasanya. Lalu setelah itu di dalam programmingnya kita samakan se-readable mungkin dengan yang ada di domain. Gitu. Terus kalau kita sudah jalan Mas, terus kita pengen refactor, misal sebelumnya kita nggak tahu kita pakai apa, terus kita mau pakai itu, apakah kita harus mengulang? Jadi kan setiap developer itu punya istilah-istilah yang sebenarnya sama, tapi istilahnya beda-beda gitu. Jadi itu nanti menyamakannya gimana, apa nggak lama banget Mas?
Nah itu saya tanya itu aja, kalau di tengah-tengah itu nanti seperti apa? Kalau menurut saya DDD ini bagus untuk yang dari awal kita pengen ada interface yang besar dan ini lifetime. Jadi itu mungkin bagus DDD, kali software cuma sekali dua minggu jadi gitu, pakai di ini kan ya nanti domainnya ganti lagi, istilahnya ganti lagi, dan domain expertnya pasti kan beda-beda. Itu aja, tanya yang itu misal di tengah-tengah kita mau ganti itu gimana? Itu aja. Terima kasih. Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa syaratnya itu ada domain expert. Kenapa ada domain expert? Itu untuk memastikan bahwa istilah-istilahnya, istilah term-termnya itu tetap sama. Jadi katakanlah misalnya domain seperti itu tadi, domain seperti routing tadi, itu bisa diimplementasi pakai DDD karena semua orang expertnya itu sama. Ketika gampangnya gini, kalau misalnya saya developer PHP, misalnya Mas Moderator developer Java, pasnya ini Mas Moderator developer PHP, katakanlah kita ngomong objek itu tahu sama-sama objek itu maksudnya apa. Terus jadi kalau misalnya tadi domainnya itu ganti di tengah-tengah, itu jelas nggak bisa dilakukan karena itu berarti domainnya sendiri masih ada di apa ya, exploratory, maksudnya masih di unknown itu, masih banyak yang mesti dieksplor dulu. Oke, soal enterprise itu enggak juga, karena gini, karena konsep DDD ini aslinya kompatibel banget sama object oriented programming misalnya. Menekankan bagaimana kita memodelkan billboard, kayak dulu kan misalnya kita diajarkan pakai car itu ada roda 4 gitu. Nah, itu kan kompatibel banget juga sebenarnya. Jadi menurutku bahkan ketika aku nggak ngembangin software enterprise pun itu bisa bantu banget untuk mengasah kemampuan komunikasi sama yang domain expert. Itu susah banget karena saya orang pekerja. Saya lebih suka ngomong soal coding. Itu juga sama mengasah kemampuan OOP. Bagaimana bikin API yang bagus, yang stable. Yang ganti tengah-tengah tadi, itu nggak bisa dilakukan. Nggak bisa karena itu berarti masih termnya pun masih nggak stabil berarti. Ya, barusan ada perpanjangan waktu. Kalau misalnya ada satu kali lagi pertanyaan terakhir, tenanan nih terakhir. Kalau ada satu lagi pertanyaan terakhir. Kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada. Nah, berarti aku yang nanya. Iya. Jadi pertanyaannya bukan teknikal sih, cuma biar bisa membantu memberi gambaran juga sama teman-teman. Kira-kira selama ini belajar DDD udah, ini pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira dari sekian lama ini belajar DDD ada berapa domain yang pernah dikerjakan? Berapa domain yang pernah dikerjakan? Terus yang pertanyaan kedua, paling cepat berapa lama, paling lama berapa lama? Nah, itu dua. Oke, belajar itu sendiri itu dari itu 2009, tapi enggak seterusnya belajar. Maksudnya ketika itu belajar dikit-dikit, tapi terus habis itu kayak ada aha momen. Saya pernah jadi game programmer juga. Lalu itu aha momennya itu nyambung ketika bahwa konsep dari DDD ini juga nyambung ke object oriented programming. Nah, gimana itu sangat penting ketika hampir semua proyek yang pernah saya lakukan. Jadi kalau disuruh seberapa banyak saya melakukan domain itu terus terang saya lupa, tapi mungkin yang jelas nggak lebih dari 10. Itu nggak sampai. Mungkin sekitar 5. Termasuk itu. Dan ya susah memang karena harus konstan refaktor itu makan banyak waktu.
Oke, dan itu nanti jawab paling cepat berapa lama dan paling paling lama berapa lama. Paling cepat itu kayak yang saya bilang tadi ya. Kalau misalnya pakai kayak gini, nanti itu ada tahap di mana bahwa nanti kalau sering diskusi sama domain expert itu nanti kayak ada lampu nyala itu kayak saya nyebutnya aha moment. Bahwa ketika ngobrol nyambung, wah, gitu. Nah, walah ini berakibat pada refaktor. Nah, refaktornya itu kalau sampai ke tahap yang apa ya, yang diterima sama user itu paling cepat 3 bulan. Tapi itu beruntung banget itu. Itu beruntung banget. Tapi kalau misalnya paling lama itu masalahnya. Karena begitu software kita kasih ke customer dan kita lepas ya udah berarti kita nggak lepas tangan. Kita lepas tangan. Tapi ketika software masih kita pegang, ya selalu ini lagi tadi kalau misalnya butuh improvement, tambah lagi ya lebih bilang sampai sekarang berarti. Tapi asiknya tuh gini bahwa kita sebagai saya sebagai software developer itu merasa bahwa kita nggak cuma coding, tapi kita juga memodelkan kayak kalau misalnya kalau saya bayangin itu kayak pematung tanah liat itu bentuknya nggak jelas cuma tabung biasa tapi lama-lama untuk sampai sesuai dengan yang kita mau. Oke, semoga menjawab. Ada pesan nasihat untuk teman-teman yang pengen belajar DDD apa gitu? Enggak usah ya. Oh, sip. Sip. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara TikTok Kiskas tentang DDD ini. Ini part 1, yang part 2 yang tahapan. Ya. Part 2 minggu depan masih DDD juga. Ya, oke. Tentang kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya lebih lanjut bisa langsung setelah acara selesai bisa langsung merapat ke Mas Speaker. Ya, tapi sebelumnya kita tutup dulu acara sore ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.